Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang limit fungsi ya. Barangkali kita ulangi sekilas. Kemarin kita sudah membahas tentang limit fungsi di satu titik, kemudian pengertian limit fungsi itu seperti apa, kemudian teorema limit fungsi kemarin kita sudah membahas, kemudian adik-adik kemarin sudah mengerjakan tentang limit fungsi menggunakan intuisi. Kemarin dicari ada yang, Bu, ini saya mengerjakannya dengan seperti ini. Ya, kemudian saya minta mengulangi, bukan gimana-gimana, karena memang untuk yang kemarin saya pengen melihat adik-adik mengerjakan limit fungsi, kita melihat secara intuitif bahwa ternyata limit fungsi, limit kanan dan kirinya sama. Nah, ada yang sudah mengerjakan pakai teorema. Oke, yang hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi, mengerjakan tentang limit fungsi menggunakan teorema, dan kita juga akan membahas tentang limit trigonometri, kemudian limit fungsi di sebuah titik, limit fungsi di tak hingga maksudnya. Oke, untuk selanjutnya bagaimana kalau menghitung limit fungsi dengan teorema? Ya, kemarin ada yang sudah mencoba, dan saya lihat alhamdulillah memang benar ya. Kita salah satunya saya contohkan seperti ini. Untuk limit fungsi 3x kuadrat min 2x plus 5 untuk x mendekati 1 bisa dipisah di sini, bisa dilihat dipisah-pisah seperti ini. Jadi limit 3x kuadrat untuk x mendekati 1, kemudian limit dari 2x, x mendekati 1, ditambah limit 5x mendekati 1. Ternyata ini hasilnya 6. Kemarin ada yang mengerjakan dengan seperti ini. Bukan tidak salah, benar. Cuma di pertemuan kemarin saya ingin melihat pekerjaan adik-adik jika mencari limit fungsi dengan intuisi. Ya, selanjutnya bagaimana jika limit fungsinya itu ternyata tidak di satu titik? Adakah? Ada. Nah, contohnya ini. Limit fungsi gx untuk x mendekati 5, di mana gx-nya itu terbagi dalam dua fungsi. Untuk x-nya tidak sama dengan 5, itu fungsinya adalah x plus 5. Tapi ternyata di titik x sama dengan 5, itu hasilnya adalah b. Nah, seperti apa? Ada bisa saya gambarkan di seperti ini. Nah, ini fungsinya seperti ini, di x sama dengan 5, domainnya, x-nya. Ini ternyata tidak di titik tersebut. Jadi di fungsi tersebut berlubang, di bawahnya titik. Ini limit fungsinya tidak di satu titik. Seperti itu ya. Nah, untuk yang seperti ini kita bisa mencarinya. Kalau untuk x mendekati 5, ternyata hasilnya adalah 10. Baik didekati dari kanan ataupun dari kiri. Kemarin adik-adik sempat mencari untuk dari kanan dan dari kiri ya. Oke, nah kenapa saya minta mencari? Karena itu. Jadi yang kemarin biar kita bisa melihat ternyata bisa jadi nilai limit fungsinya dengan limit fungsi tersebut tidak sama nilainya. Seperti yang di pertemuan pertama, sebentar saya bukakan untuk pertemuan pertama dulu. Nah, di tabel ini kita melihat bahwa di X sama dengan 1, nilai fungsinya tidak ada, tidak mempunyai nilai, tidak terdefinisi. Tetapi ternyata untuk X mendekati 1, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, nilainya adalah mendekati 5. Nah, di sini di X sama dengan 1 tidak ada, seperti di gambar tadi. Untuk X mendekati 5, nilainya tidak ada yang digambar tadi. Tapi di gambar tadi untuk X sama dengan 5 tidak ada, tapi mendekati 5 ada tadi di gambar. Nah, yang di sini nanti saat didefinisikan untuk X sama dengan 1 itu 5, maka fungsinya ditutup menjadi, untuk di bahasan besok kita akan membahas tentang kekontinuan fungsi. Nah, kita kembali di sini tadi. Jadi, nilai fungsinya X sama dengan 5 di sini, di gambar ini. Untuk X sama dengan 5, ternyata hasilnya berbeda dengan nilai limit X mendekati 5 dari arah kiri dan mendekati 5 dari arah kanan. Jadi hubungan dengan yang di pertemuan awal dulu seperti itu. Ya, nanti kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komen ya, atau silahkan WhatsApp di WhatsApp grup. Demikian. Kemudian saya lanjutkan limit fungsi trigonometri. Nah,
Limit fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri kemarin juga kita sudah sempat membahas. Ini untuk limitnya. Teoremanya seperti ini. Limit sinus X untuk X mendekati A, ini adalah sinus A. Jadi disubstitusi seperti ini. Tangan A. Yang ini sekan A. Ini cos A. Kotangan A. Kosekan A. Seperti itu. Nah, pembuktiannya. Sekarang untuk menunjukkan bahwa limit sinus X mendekati A sama dengan A, pertama kita misalkan hanya H sama dengan X min A, sehingga H mendekati 0 jika X mendekati A. H ini mendekati 0 jika X ini mendekati ke A. X-nya mendekati A. Kalau nilainya itu semakin mendekati ke A, maka nilai H-nya mendekati ke 0. Maka sinus X dari X mendekati A adalah limit sinus. X-nya kita ganti dengan A plus H. Masih ingat sinus A plus H? Barangkali waktu sekolah sin cos kosin gitu ya, benar. Sinus A kosinus H ditambah kosinus A sinus H, seperti ini. Sehingga ini sinus A, kita dengan teorema itu ya. Kalau ada yang masih bingung, ini bisa dipisah ke sini 1, kemudian yang belakang 1, karena A-nya ini tidak ada, bukan sebuah variabel, ini konstanta, bisa ditaruh di depan. Sinus A kali limit kosinus H mendekati 0 ditambah sama, untuk kasusnya kosinus A itu bukan variabel sehingga bisa ditaruh di depan. Kalau lupa bisa lihat di teoremanya. Dikalikan limit sinus H. Limit kosinus H untuk H mendekati 0 itu adalah 1. Limit sinus H untuk H mendekati 0 itu adalah 0. Sehingga sinus A kali 1 ditambah kosinus A kali 0. Hasilnya adalah sinus A. Terbukti ya. Seperti itu. Nah, itu pembuktiannya. Bagaimana kalau cara menentukannya dengan teorema? Kita bisa berikan contoh seperti ini. Limit X kuadrat min 1 dikalikan sinus X dibagi X plus 1 untuk X mendekati 0. Dengan teorema ini bisa dipisah ya. Dipisah perkalian fungsi X kuadrat min 1 dibagi X plus 1, limitnya itu, kemudian dikali limit sinus X. Nah, kita tahu limit sinus X untuk X mendekati 0 adalah 0, sehingga hasilnya adalah 0. Ini kalau dengan teorema, jadi tidak dihitung secara intuitif. Kita lanjutkan contohnya lagi. Limit sinus 5x per x. Limit sinus 5x per x. Sinus 5x per x. Diapakan? Kenapa ini muncul angka 5? Ya, kalau saya kalikan dengan 5 per 5, sama nggak hasilnya? 5 dibagi 5 berapa? 1 ya. Jadi, kalau saya kalikan 1, nilainya berubah nggak? Enggak. Nah, ini saya kalikan 5 per 5. Cuma kebetulan 5 yang satunya pembaginya saya taruh di bareng X. Sehingga 5 di sini dibagi 5 di sini kan 1 ya. Sama. Kemudian sinus 5x per 5x. Saya tulis di sini. 5 karena tidak ada variabelnya bisa keluar. Nah, 5x di sini 5x. Atau misalnya kita misalkan 5x-nya itu Y. Ini Y. X-nya mendekati 0. Jika X mendekati 0 maka Y-nya juga di sini 5x mendekati 0, maka ininya ya X mendekati 0, maka ini juga. Sehingga ini hasilnya adalah 1, maka 5 kali 1 adalah 5. Ini dengan teorema. Nah, ini berikutnya sebagai latihan bisa adik-adik kerjakan. Nanti bisa dikerjakan kemudian dikumpulkan. Saya tambahin. Jadi nanti ini ditambah, saya tambahin. Jangan takut untuk catatnya, nanti filenya akan saya kirim. Oke, ini untuk limit fungsi trigonometri. Saya lanjutkan ya, dengan materinya. Ini tadi limit fungsi, saya tak berikan tambahan lagi nanti di file satunya di PDF. Limit fungsi trigonometri bisa dilihat. Materinya sebenarnya sama, ini sebagai tambahan, ada latihan-latihannya, nanti bisa dilihat. Kemudian saya berikan juga tentang limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, limit Gx mendekati 2. Nah, ini. Fungsinya mendekati 2, ininya semakin ke
bawah. Nah, nanti bisa adik-adik baca limit tak hingga di limit di tak hingga. Ada contoh-contohnya di situ. Kemudian nanti ada latihan 1 di bawahnya. Ini soal jawabnya ada, jadi nanti bisa adik-adik lihat. Kemudian ada latihan di bawahnya. Demikian, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat di komentar atau silahkan chat di WhatsApp. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.